Puji Tuhan, selamat malam kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan kembali memuji memuliakan Tuhan. Walaupun masih dari rumah masing-masing, kita angkat itu pujian. Pujian dan syukurku. Kita berdoa. Malam hari ini kami bersyukur kalau kami boleh ada karena kasih karunia-Mu, karena anugerah-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, sucikan hati kami. Biarlah kami boleh memberikan hati yang terbaik untuk menerima firman-Mu malam ini. Segala kuasa iblis Tuhan lalukan, dan kami mau sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Ada sukacita kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Baiklah, judul firman Tuhan malam ini, wanita pemuji. Saudara, tentu kita semua mau menjadi pemuji Tuhan pada akhir zaman ini. Karena seorang pemuji itu sangat berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sedang mencari pemuji, penyembah pada akhir zaman ini yang sanggup memberi penyembahan yang terbaik kepadanya. Ayat pertama kita di dalam Sefanya pasal 3 ayat 14, demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Lalu ayat 17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Haleluya, puji Tuhan. Jadi wanita yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau putri Sion, kita semua senantiasa bersorak, memuji, memuliakan nama Tuhan. Beria-ria, bersukacita saat kita memuji, menyembah Tuhan dengan sungguh. Walaupun mungkin kita ada dalam pergumulan, walaupun mungkin kita ada dalam kesakitan, satu sakit penyakit atau masalah, atau bahkan mungkin kita sedang menghadapi persoalan di hari-hari ini. Tetapi kalau saudara dan saya mau membuat Tuhan bersukacita, mau menyenangkan hati Tuhan, memperkenankan hati Tuhan, dalam keadaan apapun, mari kita mau selalu menyembah Tuhan, memberi pujian, pengagungan kepada Tuhan. Saudara, karena apa? Karena saat kita memuji Tuhan, di sana hadiratnya turun. Saat kita memuji Tuhan, ada kuasa Allah bekerja. Saat kita memuji Tuhan,
ada perkenanan Allah. Sehingga kita akan mengalami Tuhan. Yang pasti ketika kita mengalami Tuhan, ada sesuatu yang terjadi. Ada kuasa Allah yang bekerja. Contoh wanita-wanita pemuji yang pertama, saya akan memberikan beberapa contoh yang singkat saja ya di dalam Kejadian 16 itu nanti saudara bisa baca dalam satu perikop. Di dalam Kejadian 16 ayat 4 itu diceritakan bahwa Hagar dia menganggap rendah Sarai ketika dia tahu mengandung ya. Di dalam perikop itu diceritakan kan Sarai tidak punya anak. Lalu dia menawarkan kepada suaminya Abraham supaya mengambil Hagar untuk memberikan keturunan. Tetapi ketika Hagar diambil dan betul dia mengandung, maka dia memandang rendah nyonyanya Sarai. Akhirnya Sarah minta supaya Hagar keluar dari rumah, diusir di padang belantara, saudara, dalam keadaan hamil. Hagar, dia menangis ya. Dia mengadu kepada Tuhan. Bagaimanapun Abraham itu kan bapak orang percaya ya, dia mengandung anak dari Abraham. Dia menangis kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi setelah Hagar menaikkan pujian, penyembahan, berdoa kepada Tuhan, itu gak mudah loh ya. Di saat hati pasti sangat sedih ya, diusir di padang belantara, tetapi luar biasa masih bisa menyembah dan memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi setelah Hagar dalam penindasan bisa memuji Tuhan? Kejadian 16 ayat 13 bagian C, di sana dikatakan dia yang telah melihat aku. Hagar percaya bahwa dia, Allah, melihat tangisannya, melihat penderitaannya. Makanya tempat itu diberi nama El Roi. Seorang pemuji tahu bahwa Tuhan mendengar tangisannya. Nah, seharusnya malam ini kaum wanita yang dikasihi Tuhan, kita tahu, kita menyadari bahwa kita punya Allah yang mendengar setiap air mata, setiap tangisan, setiap cerita yang kita tujukan kepada Tuhan. Apalagi penyembahan, pujian. Ada satu pujian kan? Puji Tuhan pada tiap hari. Puji Tuhan segala susah hilang. Hidupku jadi senang. Segala susah hilang kalau memuji Tuhan. Nah, dari pujian ini saja kita sudah tahu saat kita memuji Tuhan, kita akan bersuka cita seperti tadi. Bersorak-soraklah hai putri Sion. Jadi di situasi apapun saat ini, mari kaum wanita, jangan lupa memuji Tuhan. Bangun tidur, puji Tuhan. Mau tidur, puji Tuhan. Lagi gosok nyuci setrika, puji Tuhan. Akan mendatangkan mujizat. Yang kedua, seorang pemuji tahu tentang kuasa pujian. Saudara, kita harus tahu bahwa dalam puji-pujian itu ada kuasa. Paulus dan Silas memuji Tuhan, dia lepas dari penjara. Ya kan? Jadi, bahkan Yosua berperang hanya dengan pujian, Tuhan beri kemenangan. Mari kita mau memuji Tuhan. Seorang pemuji tahu kuasa pujian. Contoh wanita yang kedua adalah Miriam. Dalam Keluaran 15 ayat 20. Demikian firman Tuhan, Keluaran 15 ayat 20. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Ayat 21a. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Saudara, Miriam, saudara dari Harun dan Musa, mereka pun tahu memuji Tuhan. Musa, dia juga seorang pemuji. Kalau saudara baca Keluaran 15 itu ayat 1. Tapi dalam ayat 20, Miriam, dia memimpin perempuan-perempuan yang lain. Dia ambil rebana, memuji Tuhan, mengucap syukur, menaikkan pujian kepada Tuhan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Buktinya Alkitab mencatat ya, ketika Musa bersama bangsa Israel bisa melewati Laut Teberau, artinya saat ada kemenangan, Miriam memuji Tuhan. Bukan hanya saat duka cita, saat senang, saat suka, mari kita mau senantiasa memuliakan Tuhan. Contoh wanita yang kedua. Lalu contoh wanita yang ketiga, wanita pemuji itu pasti dia akan menjadi pribadi yang tegar.
Pasti dia akan menjadi pribadi yang pemberani. Pasti dia akan menjadi pribadi yang percaya Tuhan dan dipercaya Tuhan. Saudara, kalau kita memiliki kehidupan yang suka memuji dan menyembah Tuhan, maka karakter ini akan melekat dalam kehidupan kita juga. Contohnya siapa? Deborah. Dalam Hakim-Hakim 5, itu judul perikopnya adalah nyanyian Deborah. Deborah juga memuji Tuhan. Jadi sejak dulu kala, ya, orang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Memuji, menyembah, mengagungkan itu bukan sekedar minta, ya, tetapi menyembah, ya, punya kehidupan doa intim dengan Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga dari Hakim-Hakim pasal 5, demikian firman Tuhan, kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Jelas di dalam kitab Hakim-Hakim 5 ayat 3 bagian B, kalau aku yang berkata adalah Deborah, aku mau memuji, bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Dia seorang istri Lapidot, tapi dia hakim wanita pertama di Israel. Namanya hakim, itu sebelum ada raja, pemimpinnya adalah hakim. Dia menghakimi seluruh bangsa loh saudara, itu tidak mudah. Pasti sangat sibuk, apalagi dia istri, dia ibu rumah tangga. Ya, tetapi dia tidak lupa memberikan penyembahannya kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia menjadi wanita yang tegar, wanita yang pemberani, ya. Bahkan dia menjadi wanita yang sangat mempercayai Tuhan. Puji Tuhan, itu yang ketiga. Yang keempat, wanita pemuji tahu kapan dia harus bicara, berkata kepada Tuhan, dan kapan dia harus diam, ya. Nah, saudara, di dalam Lukas pasal 1 ayat 38 itu diceritakan malaikat Tuhan datang kepada Maria, calon ibu Yesus, memberitahukan bahwa Maria yang masih gadis belum menikah ini akan mengandung oleh Roh Kudus, dipakai alat untuk Tuhan melahirkan juru selamat. Nah, saudara, tentu Miriam kaget, terkejut sebagai gadis muda, ya, lalu tiba-tiba mendengar berita seperti itu. Zaman itu jangankan mengandung, kok ketahuan orang buat zina saja dilempari batu sampai mati. Kalau ketahuan mengandung mau bagaimana? Tetapi Miriam mempercayai Tuhan. Dia tidak komplain. Dia berbicara saat dia bicara. Apa katanya? Jadilah padaku menurut perkataan. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dan di dalam Lukas pasal 1 ayat 46, itu judul perikopnya juga adalah nyanyian pujian Maria. Nah, wanita-wanita yang dipakai Tuhan itu adalah wanita-wanita yang suka mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, gak sembarangan wanita. Nah, di sini Maria berkata apa? Jiwaku memuliakan Tuhan. Dalam ayat yang ke-47 dari Lukas 1, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi kau wanita yang dikasihi Tuhan, wanita pemuji adalah wanita yang suka memuji Tuhan. Sehingga Maria luar biasa, di usia yang muda dia dipakai alat untuk menjadi ibu juru selamat. Karena dia perawan suci. Ternyata perawan suci ini adalah seorang pemuji. Yang kelima, wanita pemuji adalah wanita yang pasti tidak takut. Apa kata orang tentang penyembahannya kepada Tuhan? Gak peduli orang mau bilang apa. Yang penting saya mau menyenangkan Tuhan. Saya mau memuliakan Tuhan. Itu ada contohnya di dalam Yohanes pasal 12 ayat 3. Di situ dikatakan, lalu Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni. Ini bukan ibu Yesus ya, Maria lain. Yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara, Maria, dia menabung. Alkitab mencatat selama 1 tahun uang itu gak dipakai. Lalu dibelikan minyak yang sangat mahal. Bayangkan
upah orang bekerja setahun untuk beli minyak, lalu untuk mengurapi kaki Yesus. Tuhan senang, bau semerbak. Tuhan menerima pujian penyembahan Maria ini. Tetapi seorang murid yang bernama Yudas Iskariot, dia bilang apa? Uang sebanyak itu kok disia-siakan? Kalau dijual, itu minyak harganya 300 dinar. Bisa untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Dan Alkitab mencatat di dalam ayat yang ke-4 dan 5, saya baca saja ya. Yudas Iskariot berkata, mengapa minyak narwastu tidak dijual saja 300 dinar untuk orang miskin? Itu dikatakan bukan Yudas peduli dengan orang miskin, tapi karena dia seorang pencuri. Ya, saudara, yang akhirnya nanti Yudas kan mengkhianati Yesus. Jadi Maria tak peduli kata orang, oh kamu boros, kamu nyiapin waktu untuk ibadah, untuk Tuhan, untuk berdoa. Dia tetap melakukan ibadahnya, penyembahannya kepada Tuhan. Itu jadi wanita pemuji. Lanjut, yang ke-6, wanita pemuji pasti murah hati. Ya, wanita yang suka menyembah Tuhan pasti murah hati. Karena karakter itu otomatis Tuhan beri saat kita intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Karakter kita dibentuk menjadi seorang yang murah hati. Saya akan kutip dari Kisah Rasul pasal 9 ayat 36. Kisah Rasul 9 ayat 36, demikian firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Saudara, jadi Tabita atau Dorcas ini seorang wanita penyembah. Dia seorang pemuji, seorang yang intim dengan Tuhan. Dia juga dekat dengan Rasul Petrus. Kita tahu ketika satu saat Tabita ini mati, semua orang menangisi dia, minta untuk Petrus mendoakan dia untuk hidup kembali. Dan benar, dia mati dan bisa hidup kembali. Saudara, dia seorang yang murah hati. Tangisan orang-orang yang ditolong apa? Dia sudah banyak membantu kami. Dia seorang yang baik hati. Nah, saudara, seorang pemuji, gak mungkin dia karakternya jadi seorang yang kikir, galak, judes, ya, tidak punya kasih. Gak mungkin. Seorang wanita yang suka menyembah memuji Tuhan, pasti dia memiliki karakter murah hati. Yang terakhir, ada banyak contoh ya, tetapi ini 7 saja. Wanita pemuji tahu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, bukan hanya kepada dirinya sendiri, tetapi kepada keluarganya dan kepada banyak orang. Itu terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Mari kita baca Kisah Rasul 16 ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengar. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah, saudara, seorang wanita yang bernama Lydia, dia seorang penjual kain ungu. Ya, dia mendengar khotbah dari Rasul Paulus. Dia menerima Tuhan. Dia seorang yang taat kepada Allah. Dan apa yang dilakukan oleh Lydia? Ayat yang ke-15. Ia dan seisi rumahnya memberi diri dibaptis. Dan ia mendesak rasul-rasul untuk apa? Mampir, numpang di rumahnya. Saudara, karena pasti dia mau keluarganya, generasi kedepannya, anaknya, kalau mungkin dia punya ponaan atau apa, mendengar juga berita tentang Yesus. Jadi dia memikirkan generasi berikutnya. Seorang pemuji, wanita yang suka menyembah Tuhan, pasti dia memikirkan keselamatan. Dia memikirkan warisan iman yang harus diberikan kepada keturunannya. Nah, saudara, seorang pemuji tahu bagaimana menghadap raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia akan memiliki rasa kagum dan hormat kepada Tuhan. Dia akan menyempatkan selalu diri untuk memberi waktu berdoa kepada Tuhan. Seorang pemuji akan
selalu membuka tangan untuk sesamanya. Dia memiliki kasih. Seorang penyembah, penyembah Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Seorang pemuji percaya sepenuhnya akan janji Tuhan. Jadi tidak takut menghadapi masa depan, hari esok, situasi, kondisi seperti apapun. Seorang pemuji, dia mempercayai sepenuhnya firman Tuhan, ya dan amin. Dan seorang pemuji, perkataannya lemah lembut, menyegarkan, bisa menyentuh hati orang lain. Sehingga orang yang mendengarkan itu bisa dibangun, diberi kekuatan, diberi semangat. Terakhir sekali sebelum kita berdoa, Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Puji Tuhan, kawan wanita, mari di masa pandemi ini kita mau tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, supaya kita mengalami kuasa mujizat seperti wanita-wanita pemuji tadi. Mereka orang-orang hebat, wanita-wanita hebat yang dipakai Tuhan. Dan biarlah kita pun menjadi wanita hebat luar biasa karena Tuhan memakai kita pada akhir zaman ini. Puji Tuhan, baiklah firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita akan sama-sama angkat satu pujian, beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Terima kasih banyak Tuhan buat firman-Mu malam ini. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Biarlah kami boleh menjadi wanita-wanita pemuji seperti wanita-wanita yang dahsyat luar biasa yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Sesungguhnya ketika mereka memuji menyembah Tuhan, maka mereka boleh mengalami mujizat kuasa Allah. Bahkan Kau pakai kehidupan baik Miriam, baik itu kehidupan Maria, Ibu Yesus, baik itu kehidupan Tabita, Dorcas, demikian pula kehidupan Deborah yang kuat, yang beriman kepada Engkau, karena mereka menjadi wanita pemuji. Berkati seluruh kaum wanita yang mendengar firman-Mu malam ini. Biarlah di akhir zaman ini kami juga boleh menjadi wanita yang dipakai Tuhan, karena kami menjadi pemuji-pemuji di akhir zaman. Sekarang saudaraku kaum wanita yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita semua malam ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.